selamat pagi juga Bu Akifa. Oke, terima kasih ya sudah meluangkan waktu hari ini. Kita akan melakukan pertemuan praobservasi sesuai janji temu kemarin untuk pembelajaran kelompok yang akan Ibu laksanakan, yaitu sebelum observasi dan pasca observasinya. Oke Bu, baik Ibu, tentu saja saya sudah siap untuk observasi ini dan saya meminta Bu Akifa untuk mendampingi saya selama pembelajaran berlangsung. Baik Bu, materi apa yang akan Ibu bawakan besok dan apa tujuan pembelajaran spesifik yang Ibu harapkan untuk dicapai oleh siswa? Oke, untuk materi yang saya akan bawakan besok itu terkait dengan teks berita. Nah, tujuan pembelajaran itu saya ingin siswa tuh bisa menganalisis apa itu unsur-unsur berita, yaitu terutama yang 5W plus 1H. Nah, dari dua teks berita tersebut yang berbeda, saya ingin siswa membandingkan kelengkapan informasi yang ada pada berita tersebut. Wah, tujuannya sudah sangat jelas ya Bu Eka. Nah, fokusnya itu tadi kalau nggak salah pada keterampilan analisis ya. Oke, lalu mengenai strategi atau metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan, apa yang Ibu rencanakan? Nah, saya merencanakan itu menggunakan model diskusi kelompok. Nah, dengan analisis teks nanti saya tuh akan membagi beberapa kelompok kecil dengan memberikan mereka dua teks berita yang berbeda, dan saya berharap mereka bisa menganalisis perbedaan yang ada di informasi tersebut. Oke, metode itu sangat relevan ya Bu untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Selain itu mengenai kebutuhan belajar, apakah ada hal spesifik yang perlu diakomodasi atau diperlukan dilengkapi oleh kelompok tersebut? Berdasarkan pembagian kelompok itu saya memastikan ada siswa yang kuat dalam kepemimpinan atau berbicara, dan siswa yang kuat dalam menulis atau mencatat. Nah, tantangannya itu adalah memastikan semua anggota kelompok itu bisa berpartisipasi aktif. Baik, terima kasih atas informasinya Bu. Itu menjadi kunci ya dalam pengelolaan kelas Ibu nanti. Berdasarkan diskusi kita berarti tadi fokus observasinya adalah kejelasan instruksi penugasan kelompok yang diberikan nanti, terus kualitas interaksi kelompoknya nanti seperti apa, dan yang terakhir nanti saya juga akan observasi terkait pemberian feedback atau masukan oleh Ibu saat diskusi berlangsung di kelas. Iya bener Bu, saya setuju banget sama Bu Akifah. Fokus tersebut itu sangat membantu saya untuk memantau efektivitas kerja kelompok. Nah, saya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengaktifkan semua siswa dapat berpartisipasi secara aktif. Oke, bagus sekali Bu, keren sekali. Nah, jika tidak ada lagi yang perlu ditambahkan, pembelajaran akan kita observasi besok pagi ya Bu. Semoga sukses selalu. Terima kasih banyak ya Ibu Akifa atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih. Mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kedatangan ibu kepala sekolah yang akan memantau pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak. Silakan langsung dimulai saja ya Bu pembelajarannya. Saya akan memantau dari belakang saja. Terima kasih Bu. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia, dan hari ini kita akan menjadi detektif berita. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah membandingkan dua berita yang berbeda. Nah, silahkan berkelompok ya yang sudah Ibu siapkan minggu lalu. Nah, Cia, kamu bisa pimpin kelompok satu ya.
Oke, di sini ada beberapa instruksi yang dapat Ibu berikan. Yang pertama itu ambil lembar kerja, baca teks berita A dan teks berita B yang sudah Ibu berikan minggu lalu. Lalu yang kedua, bersama kelompok temukan unsur 5W plus 1H dari masing-masing teks tersebut. Lalu yang ketiga adalah diskusikan mengapa ada perbedaan informasi atau data di kedua teks tersebut. Bisa ya? Ya, bisa Bu. Nah, itu dia tuh lebih fokus ke dampak ekonomi yang dimiliki pada Lazia, bagaimana hasilnya? Pastikan temanmu yang mencatat juga memberikan ide ya, bukan hanya bertulis. di berita yang kami temukan, kelompok kami sudah menemukan perbedaan di dalam unsur Y dan HAL. Nah, di teks A ini itu lebih fokus pada dampak ekonominya, sedangkan di teks B dia lebih fokus pada korban. Sekali kelompok 1 kalian sudah menemukan intinya. Sekarang waktu diskusi sudah selesai dan waktu pembelajaran juga sudah habis. Terima kasih, analisis kalian sangat tajam dan kita kesimpulan bahwa kunci menjadi pembaca yang cerdas adalah membandingkan sumber yang tersedia. Oke anak-anak, hari ini pembelajaran sudah selesai. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Pembelajaran yang bagus Bu Eka, anak tadi terlihat sangat memahami pembelajaran yang Bu Eka sampaikan. Nanti kita tindak lanjutnya ya di pasca observasi, temui saya di ruang saya yaitu ruang kepala sekolah. Baik, terima kasih banyak ya Ibu. Oke, silakan. Masuk ya Bu Eka. Terima kasih ya sebelumnya sudah hadir di sini repot-repot di dampingi oleh saya kembali. Silakan duduk. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Assalamualaikum Bu Eka. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih dan atas waktu dan dedikasi Ibu atas pembelajaran yang tadi Ibu kelola dengan baik ya. Nah sekarang kita akan melanjutkan ke sesi pasca observasi ini Bu, seperti yang kita sampaikan kemarin. Bagaimana perasaan Ibu setelah menyelesaikan sesi kelompok ini? Waalaikumsalam Ibu Akifah. Saya merasa cukup lega Bu. Anak-anak juga tadi berdiskusi semangat dan mereka benar-benar berpikir atas apa yang kita suruh dan membandingkan teksnya dengan baik. Oh, alhamdulillah, syukurlah ya kalau gitu. Nah, mari kita lihat hasil observasi saya ya Ibu. Ini berdasarkan pada fokus yang kita sepakati di observasi kemarin, yaitu saya menemukan kejelasan instruksi Ibu sudah sangat baik ya saat di kelas. Lalu juga terkait penjelasan kelompok yang Ibu sampaikan secara bertahap dan Ibu sangat jelas juga. Interaksi kelompok, partisipasi murid di dalam kelas cukup merata ya Bu ya dan cukup tinggi. Terus juga penyampaian Ibu interaksi dengan kelompoknya juga cukup bagus. Terbukti saat Ibu sengaja mengingatkan ya agar memastikan semua anggota itu ikut bicara.
itu adalah kekuatan yang Ibu miliki dalam mengelola kelompok sebagai tenaga pengajar ya Ibu. Ya, terima kasih banyak ya Ibu Afifah. Saya juga emang berusaha keras menarik partisipasi dari siswa yang cenderung diam. Oke, nah tapi Bu ada sedikit area pengembangan nih yang mungkin dapat di manage atau dikembangkan dengan lebih baik lagi, khususnya pada pemberian feedback atau umpan balik ini Bu. Jadi saat terima presentasi, feedback Ibu tuh udah cukup bagus, namun mungkin bisa ditambahkan dengan feedback tertulis itu di lembar kerja mereka yang misalnya adalah stabilo pada jawaban yang paling kritis. Tadi kan juga belum dimention secara jelas gitu ya, kalau misalnya jawaban siswa di kelompok itu sudah tepatnya seperti apa, apakah ada penjelasan tambahan dari Ibu gitu feedbacknya. Nah, hal itu sangat akan membantu siswa yang lebih visual dan visual untuk melihat di mana poin analisis mereka yang paling tajam dan agar mereka semakin tahu gitu bagaimana detail kesalahan mereka atau bagaimana pengetahuan yang perlu mereka kembangkan. Iya Bu, ide bagus Bu Afifah. Saya juga ternyata tadi hanya feedback lisan aja sih Bu. Nah, saya akan sering siapkan nih stiker atau stabilo kecil untuk feedback tertulis di pertemuan berikutnya. Oke, baik Bu JK, sebagai tindak lanjut mari kita sepakati bahwa Ibu akan mengintegrasikan feedback tertulis atau visual singkat dalam kerja siswa ya, ya. Lalu kita juga akan lihat perkembangannya di bulan depan dengan fokus akan beralih ke variasi media atau sumber berupa audio atau visual dalam pembelajaran ini. Siap, baik Bu Afifah. Terima kasih banyak ya Bu atas masukan dan bimbingannya selama tadi pembelajaran berlangsung. Sama-sama Bu Eka, saya senang membantu Bu Eka dan Bu Eka juga sangat hebat sekali gitu dalam pembelajaran ya. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya, selamat selalu dalam pembelajarannya. Semoga sukses di kelasnya. Sama-sama Ibu, makasih juga ya Bu atas bimbingannya dan arahannya. Ya, sama-sama ya. Depan Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu Eka, maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam Ibu Cicia. Tidak sama sekali Bu, silahkan duduk dulu. Terima kasih Bu. Oke Ibu Cicia, hari ini kita akan melaksanakan supervisi pembelajaran terkait materi sejarah ya. Adapun yang dibahas itu akan ada kerajaan-kerajaan, betul atau tidak? Ya betul Ibu, saya mau membahas Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, sama Mataram Kuno. Nah nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu, baru akan melakukan tanya jawab dengan anak-anak. Oke, alurnya udah sangat bagus Bu Cicia. Nah, yang penting saya pesannya itu Ibu bisa menjelaskan secara runtut dan terus memastikan anak-anak tuh nggak cuma hafal tapi bisa ngerti perbedaan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Betul Ibu, nanti saya akan memberikan contoh-contoh yang terkait dengan kehidupan sehari-hari agar anak-anak bisa membayangkan nih perbedaan-perbedaan kerajaan itu seperti apa. Ya, Ibu Cicia, nanti saya duduk agak di belakang aja ya biar bisa melihat respon para siswa. Oke Ibu, semoga hari ini anak-anak on semua ya Bu. Iya, insya Allah. Semoga itu semua yang bisa kita harapkan. Oke, kita langsung aja ke kelas Ibu ya. Oke Bu, mari Bu, mari.
Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kedatangan guru kepala sekolah yang akan mengamati pembelajaran kita hari ini. Ayo beri salam dulu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Saya akan memantau dari dalam saja. Kalian selamat belajar ya. Mari silakan. Selamat pagi semuanya. Boleh bukunya dibuka dulu karena hari ini kita akan mempelajari sejarah Indonesia mengenai kerajaan-kerajaan besar yang ada di Indonesia. Selamat pagi, Bu. Kita akan membahas kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, yaitu ada Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram kuno. Nanti Ibu akan menjelaskan, kalian simak ya. Nah, yang pertama Sriwijaya. Sriwijaya itu tuh kerajaan maritim. Nah, mereka itu kuat karena armada lautnya itu besar, jadi mereka tuh bisa mengontrol perdagangan. Nah, makanya banyak pedagang dari India, dari Cina yang singgah di Sriwijaya tadi. Nah, kalau kerajaan Majapahit pusatnya itu di darat dan di pemerintahan. Kalian pasti tahu kan pahlawan Gajah Mada. Gajah Mada itu pernah mengatakan bahwa dia tidak akan memakan kelapa sebelum Nusantara bersatu. Tapi ini tuh hanya perumpamaan. Ini pasti mempunyai makna mendalam. Terakhir, yang terakhir Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini tuh kerajaan agraris yang mana mereka itu berpusat pada pertanian dan budaya mereka ini juga luar biasa. Kalau kalian tahu Candi Prambanan itu tuh candi yang ada di Mataram kuno. Tiga kerajaan ini beda kekuatan dan beda karakter anak-anak. Yang ada yang jago di laut, ada yang jago di politik, bahkan ada yang jago di pertanian. Sampai sini paham semuanya? Berarti Sriwijaya itu kaya karena perdagangan lautnya ya, Bu? Betul banget. Nah, Ibu mau tanya nih, menurut Asifa, apa dampak positif kalau Sriwijaya kuat di laut? Banyak pedagang yang datang, Bu, jadi ekonomi kita maju. Iya, tepat sekali. Sekarang pertanyaan kedua, kenapa Majapahit bisa berkembang sebesar itu? Karena pemerintahannya rapi, Bu, terus para pejabatnya juga kerjasamanya bagus. Bagus. Nah, itu adalah inti kekuatan dari kerajaan Majapahit. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Pengalaman penting jangan lupa dicatat di bukunya ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas kerajaan-kerajaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Aziza, pembelajarannya tadi sudah sangat bagus sekali.
Untuk pembahasan selanjutnya, menunggu anak-anak sudah selesai pulang sekolah, dan kita akan melanjutkan pembahasan di ruangan saya ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu untuk penguatannya. Mari Bu. Waalaikumsalam, Ibu Aziza, silakan duduk Bu. Terima kasih Bu. Gimana nih Bu Aziza, tadi habis pembelajarannya cukup padat ya nih pembelajarannya. Gimana Bu perasaannya? Capek enggak? Iya Bu, lumayan capek juga ya. Alhamdulillah anak-anak hari ini aktif banget. Iya, saya juga tadi melihatnya anak sangat responsif sih, apalagi pas Ibu menjelaskan materi terkait sejarah yang kerajaan-kerajaan Majapahit itu terlihat anak-anak excited, apalagi si Akifah. Nah, saya juga suka nih penyampaian Ibu, kelasnya hidup dan anak-anak kelihatan terlibat. Nah, itu juga Bu yang tadi saya perhatikan, kelasnya juga hidup dan anak-anak juga terlihat sangat aktif. Saya juga suka cara Ibu Cicil mengajak mereka masuk ke materi. Nah, penyampaiannya itu secara runtut, sederhana, dan juga tapi bermakna. Nah, waktu Ibu menjelaskan perbedaan Sriwijaya, Majapahit, dan juga Mataram kuno itu sangat beruntut dan sangat seru sekali. Ya, terima kasih Ibu. Saya memang sengaja untuk membuat perbandingan biar mereka lebih mudah untuk menangkap materi yang saya ajarkan. Saya juga sih tadi lihat Akifah itu paham banget Bu. Nah Ibu itu tadi tandanya Ibu menggunakan pendekatan yang efektif hari ini. Iya Ibu, mungkin karena materinya menarik untuk mereka. Apalagi kerajaan itu kan mempunyai banyak cerita-cerita yang unik dan seru. Betul banget Bu, tapi selain materinya tadi berbicara Ibu juga sangat natural dan hangat sekali, tidak terlalu formal dan tapi tetap berakar. Jadi membuat anak-anak juga mengerti apa yang Ibu maksud dan anak-anak juga nyaman dan mau menjawab pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Nah, tapi Bu, saya juga mau kasih masukan kecil, bukan mengkritik, tapi ruang untuk berkembang Ibu selanjutnya. Nah, tadi ketika Ibu memberikan pertanyaan analisis ke Akifah, sebenarnya itu tuh bagus banget, tapi akan lebih kuat lagi kalau misalnya sebelum bertanya, Ibu bisa kasih sedikit konteks imajinatif, misalnya coba bayangin Akifah kalau misalnya kamu hidup di kehidupan Majapahit, apa hal yang paling bikin kamu bahagia banget? Atau bayangkan ketika kamu jadi rakyat ketika kerajaan Sriwijaya. Nah, apa yang kamu rasakan kalau pelabuhannya ramai pedagang asing? Nah, model pertanyaan yang begitu tuh bikin latih otak mereka juga untuk berpikir secara historis dan kritis, bukan cuma faktual. Oh iya Ibu, saya juga baru kalau ada konteks atau imajinasi, mereka pasti lebih masuk ke situasinya, jadi mereka akan lebih memahami materinya secara mendalam. Iya betul banget Ibu. Itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka dan empati sejarah mereka. Dan saya yakin Ibu Cici juga bisa banget kembangin itu, soalnya penyampaian Ibu tadi sudah sangat kuat dan sangat jelas. Terima kasih Ibu, masukan seperti itu sangat membantu saya untuk mengembangkan cara saya bertanya. Nanti akan saya coba di pertemuan berikutnya. Bagus, selain itu saya juga ada Bu salah satu hal kecil, mungkin nanti saat presentasi Ibu bisa tambahkan sedikit media gambar atau peta, atau Ibu bisa membuat PowerPoint untuk bisa
memberikan pemahaman lebih jelas lagi kepada anak-anak murid bagaimana keadaan waktu di kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Nah, itu bisa jadi kalau misalnya ada visual pendukung seperti itu, anak-anak juga bakal lebih paham lagi dan terbayang bagaimana sih kehidupan pada saat zaman itu. Wah iya Bu, sebenarnya kemarin saya udah buat video pendek, cuman tadi tuh nggak seperti putar. Mungkin nanti saya siapin yang lebih simpel lagi di pertemuan berikutnya. Siap Ibu Lancia, dan terakhir 2 minggu ke depan kita jadwalkan lagi supervisi berkelanjutan ya. Nanti kita lihat nih progres Ibu Lancia dari metode tanya jawab, analisis tadi, dan penggunaan media pembelajaran. Nah, kalau ibu-ibu butuh bahan mau diskusi soal metode yang terbaru atau mau brainstorming ide atau pertukaran ide media pembelajaran, bisa aja ibu ke kantor saya langsung. Saya selalu terbuka kepada semua guru termasuk Ibu Lacia. Terima kasih banyak Ibu, saya sangat senang dengan masukan-masukan yang detail seperti ini Bu, karena ini bisa membangun saya dan ini bisa menjadi refleksi untuk saya. Sama-sama Ibu Lacia, Ibu udah bagus kok, tinggal ditulis sedikit-sedikit dan tetap semangat ngajar sejarahnya ya Ibu. Insya Allah Ibu, terima kasih banyak ya Ibu, saya pamit dulu. Baik Ibu Lacia, hati-hati ya dalam perjalanan pulang ke Bandung. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Akifah. Pagi Bu Lancia. Terima kasih sudah hadir hari ini ya. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah. Nah, sebelum masuk observasi, saya ingin memastikan tujuan kita sama. Supervisi ini itu nantinya untuk membantu Ibu mengembangkan proses pembelajaran. Nah, adapun fokus yang akan saya perhatikan nanti saat melakukan supervisi di kelas Ibu itu, yang pertama itu ada kejelasan tujuan pembelajaran Ibu, lalu yang kedua ada keterlibatan siswa, ketiga penggunaan metode dan media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas, yang keempat ada manajemen kelas Ibu, lalu yang terakhir itu penilaian proses belajar. Nah, apakah Ibu nyaman dengan poin-poin ini? Iya Bu, poin tadi sudah sesuai dengan rencana saya. Coba jelaskan rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Bisa Bu, jadi hari ini saya akan mengajar materi tentang bangun datar Bu. Tujuan pembelajarannya agar siswa dapat menyebutkan ciri-ciri bangun datar dan menggambar bangun datar sederhana. Metode saya menggunakan diskusi kelompok tentunya, terus ada demonstrasi juga nanti Bu, dan latihan soal. Media yang digunakan hanya kartu bangunan dasar saja Bu. Baik, nanti untuk teknis pengamatan saya akan duduk di belakang kelas dan tidak campur dalam proses belajar. Nah, saya hanya akan mencatat saja. Jika ada hal yang tidak jelas, akan kita bahas di pasca supervisi ini. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada Bu, semuanya sudah jelas. Oke, baik. Kita akan mulai observasinya di jam kelas Ibu nanti. Baik Bu. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, jadi hari ini kita secara khusus kedatangan Ibu Kepala Sekolah nih. Ayo beri salam semuanya. Selamat pagi Bu.
pagi semuanya. Kalian lanjut belajar aja ya. Saya akan mengamati dari luar. Baik, terima kasih Bu. Baik Ibu. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang bangun data. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh satu bangun data? Ya, silakan Eka. Persegi, Bu. Betul Eka. Baik, selanjutnya di sini ada bangun datar segitiga. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ciri-cirinya apa Eka? 3 sisi, Bu. Nah, karena semua sudah mengerti mengenai contoh bangun datar dan ciri-cirinya, sekarang kita akan membentuk kelompok yang terdiri atas 2 orang satu kelompok, dan Ibu akan berikan kartu bangun datar yang harus kalian lihat. Yang pertama, tentukan bangun datarnya. Yang kedua, sebutkan ciri-cirinya. Dan yang ketiga, gambarkan di buku kalian ya. 7 menit dari sekarang. Kelompok 1, gambar apa ini? Kita lagi bikin ini, Bu. Persegi sama segitiga. Oh, Persegi panjang juga ada kanan. oke, bagus. Lanjutkan ya. Siap Bu. Baik, karena sudah di ujung pelajaran, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu, ternyata itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda. Bagus, Eka. Ada yang bisa menyampaikan lagi? Ya saya Bu. Contohnya misalnya segitiga Bu. Jadi segitiga ada 3, segitiga sama sisi, siku-siku dan juga sama kaki. Oke, bagus terus Nur. Tepat sekali jawabannya ya. Nah, jadi akan ada tugas atau pekerjaan rumah yang bisa kalian kerjakan, yaitu menggambar 5 bangun datar di buku kalian masing-masing ya. Apakah kalian siap? Siap Siap, Bu. Bu. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita selesaikan. Ibu tutup untuk pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih bagus sih, Bu, untuk hari ini saya tadi sudah mengamati proses pembelajaran kelas itu. Untuk tindak lanjutnya akan kita bicarakan di ruangan saya, oke? Ya. Baik, Ibu Kepala Sekolah. Permisi, Bu.
Terima kasih Bu Afifah. Pembelajaran tadi sudah saya amati dari awal hingga akhir pembelajaran. Nah, sekarang kita akan membahas hasil dari pengamatan saya. Baik Bu. Nah, secara umum pembelajaran tadi sudah berjalan lancar ya, dan saya lihat siswa terlihat aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke bagian refleksi, saya ingin memberikan apresiasi dulu untuk Ibu. Pertama, di pembukaan tadi itu sudah sangat jelas dan menarik, terutama saat Ibu menggunakan pertanyaan pemantik untuk menghubungkan materi sebelumnya. Yang kedua, Ibu menggunakan media kartu untuk menunjukkan bentuk bangun data. Itu tuh luar biasa efektif ya Ibu. Anak-anak terlihat bersemangat mengerjakan karena medianya itu media konkret dan dekat dengan keseharian mereka. Nah, yang ketiga, Ibu konsisten melakukan bimbingan yang rata. Nah, yang terakhir, kelas Ibu tertib namun tetap menikmati suasananya, suasana belajarnya itu nyaman dan anak-anak itu terlihat menghargai instruksi dari Ibu. Terima kasih Bu. Wah, saya jadi senang nih Bu dengarnya Bu. Betul Ibu, saya yakin Ibu pasti bisa terus berkembang ke depannya. Nah, namun ini saya ada beberapa catatan kecil untuk peningkatan Ibu ke depannya. Yang pertama itu saat diskusi kelompok, mungkin nanti bisa ditambah variasi pertanyaan, terutama untuk siswa yang cenderung pasif di kelas. Nah, ini tuh nanti pasti bisa membantu mereka untuk terlihat lebih aktif. Lalu yang kedua, saat bagian penutupan pembelajaran itu masih bisa diperkuat. Misal Ibu bisa mengajak siswa melakukan refleksi singkat nih, apa yang kamu pelajari hari ini, terus bagian mana yang paling menantang untuk mereka. Itu kan pasti bisa membuat pembelajaran hari itu tuh lebih bermakna buat mereka. Baik Ibu, saya akan memperbaiki di pertemuan berikutnya. Bagus Ibu. Untuk mendukung perbaikannya, minggu depan kita jadwalkan coaching pendek ya, khusus untuk merancang variasi tanya jawab. Nanti kalau Ibu membutuhkan media tambahan atau mau diskusi soal desain kegiatan kelompok, silakan sampaikan kepada saya. Kita kerjakan bersama-sama. Sehat Ibu, terima kasih atas masukannya yang sangat luar biasa Ibu. Sama-sama Ibu Afifah. Terima kasih juga ya atas kerjasamanya. Semoga hasil supervisi hari ini bisa semakin meningkatkan kualitas pembelajaran ke depannya. Tetap semangat ya Ibu. Amin, terima kasih Ibu. Terima kasih kembali. Baik, untuk perkembangan berikutnya Ibu, saya terima kasih Ibu.